Selamat berjumpa lagi rekan-rekan dengan saya Monang Salim. Kali ini kita akan membahas motivasi bagian yang ketiga, ya. Di bagian ini saya mau membahas tentang bagaimana kita membangun kebiasaan di tempat kerja kita. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, kita mau bahas dulu apa sih itu yang namanya kebiasaan, ya. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah yang namanya kebiasaan, ya. Tapi kita akan coba mendefinisikan kembali apa itu kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan adalah satu tindakan yang dilakukan terus-menerus dan setelah kita lakukan terus-menerus, dia akan menjadi yang namanya kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan ini kalau kita lakukan terus-menerus, dia akan berubah menjadi karakter. Ya, ada satu istilah yang mengatakan bahwa you make habits, then habits makes you. Apa artinya? Di awal kita akan membuat sebuah kebiasaan, tetapi akhirnya kebiasaan itu akan bisa membuat atau menentukan kita, yang akan membuat kita menjadi ikutin apa yang menjadi kebiasaan. Contoh begini, ya. Anda mungkin pernah mengalami di mana waktu kuliah, waktu sekolah, ya, Anda disuruh bangun pagi-pagi karena Anda sekolah pagi dan jarak dari rumah ke sekolah itu jauh, ya. Sekolah jam 7, Anda harus bangun jam 5 pagi, siap-siap, jam 6 Anda harus jalan, dan jam 7 supaya tidak terlambat ke sekolah harus sebelum jam 7 nyampe. Nah, bayangin ketika dulu Anda waktu pertama kali bangun pagi. Itu sulitnya setengah mati, ya. Untuk bisa bangun pagi itu perlu upaya yang keras, ya. Ayah ibu kalian harus membangunkan Anda, dan setelah bangun Anda tidur lagi. Bahkan ada yang perlu sampai diguyur sama air, ya, baru sebangun, ya. Nah, itu Anda lakukan terus menerus, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun Anda berjuang untuk bisa bangun pagi. Nah, setelah Anda terbiasa bangun pagi, ya, tanpa Anda sadari, Anda tidak perlu dibangunkan atau tidak perlu menyetel alarm, Anda sudah bisa bangun sendiri. Bahkan Anda tidak tidur semalam pun, ya otomatis Anda akan terbangun pagi-pagi karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, inilah yang namanya Anda pertama membuat habit, dan kemudian habit itulah yang akan mengatur Anda. Ya, Anda harus secara otomatis pagi-pagi bangun tanpa harus dibangunin karena ini menjadi suatu kebiasaan Anda. Nah, itu yang namanya you make habits, then habits makes you. Oke? Nah, berikut. Kebiasaan tempat kerja itu biasanya ada dua, ya. Yang pertama ini kebiasaan negatif, ya. Banyak orang yang baru pertama kali kerja, dia harus mempunyai suatu kebiasaan, dan banyak yang mempunyai kebiasaan negatif. Kebiasaan negatif apa saja yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baru kerja, ya. Yang pertama, mereka malas bekerja, ya. Apa artinya gini? Kadang-kadang bekerja itu bukan sebagai suatu hal yang buat mereka untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan atau yang untuk membangun masa depan, tapi mereka hanya ingin dapat uang, ya. Dan biasanya orang yang berpikiran gitu itu dalam bekerja juga malas. Nah, kerja malas gimana? Artinya dia bekerja seadanya, dia tidak peduli dia terlambat atau tidak, ya. Dia pulangnya on time, ya. Dia tidak mau berusaha lebih. Nah, ini yang masuk dalam kategori kebiasaan membuat kita malas dalam bekerja. Yang penting dalam pikiran dia, setiap akhir bulan dia gajian itu udah top, ya. Nah, ini bisa menjadi satu kebiasaan di mana ketika dia berpindah ke tempat lain pun hal ini yang dibawa. Yang penting dia bekerja dapat gaji udah cukup, ya. Dia tidak mau berusaha lebih. Oke, yang kedua, juga tidak bertanggung jawab. Apa artinya tidak bertanggung jawab? Ya, dia selalu hanya melakukan tugasnya seadanya. Dia tidak mau melakukan tugasnya menjadi lebih baik lagi. Yang penting apa yang ditugasin dia kerjain.
Bahkan kadang-kadang kalau salah pun dia selalu mencari alasan atau mencari kambing hitam siapa yang bisa dia salahkan supaya dia tidak ditegur. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang bisa berbahaya buat Anda. Kalau Anda tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan, Anda selalu mencari kambing hitam, Anda selalu mencari siapa yang bisa disalahkan. Ujung-ujungnya Anda tidak mau memperbaiki diri dan Anda hanya melakukan apa adanya dan kadang-kadang Anda berusaha untuk menghindar dan Anda mencari kambing hitam dan Anda akan disebali oleh banyak orang. Ya. Yang ketiga, tidak mau belajar sesuatu yang baru. Nah, banyak dari kita, kalau kita sudah mendapat satu tugas yang rutin, tiba-tiba diberi satu tugas baru yang Anda tidak bisa, Anda tidak mau menerimanya karena Anda tidak mau belajar. Buat Anda, ini menyebalkan karena Anda harus meluangkan waktu untuk belajar lagi, susah payah untuk mencari tahu lagi, dan biasanya Anda akan tolak tugas baru karena Anda bukan tidak bisa, tetapi Anda tidak mau belajar. Ya, ini suatu kebiasaan yang membuat Anda tidak akan bisa berkembang karena Anda hanya mau melakukan apa yang sudah bisa Anda lakukan saja. Dan yang terakhir, ya, ada kebiasaan di tempat kerja dia mau menang sendiri, ya, dia selalu mendebat orang lain, menganggap orang lain itu salah, dia yang paling benar, walaupun belum tentu benar. Nah, kadang-kadang kebiasaan ini akan membuat kita menjadi sombong, kita menjadi sok tahu atau merasa benar sendiri, tidak melihat, tidak mau menerima kritikan atau tidak mau menerima masukan dari orang lain karena kita menganggap diri kita yang paling benar. Apalagi kalau ini Anda sudah berada di level atas, ya, level yang tinggi, Anda punya sifat seperti ini akan menjadi problem buat diri Anda dan juga buat tim Anda. Oke, itu contoh-contoh kebiasaan yang negatif yang akan membuat Anda punya karir ini bisa tidak akan berkembang. Ya. Nah, sekarang kebiasaan yang berikutnya adalah kebiasaan positif. Nah, kebiasaan positif seperti apa? Nah, gini, ya. Pertama, kebiasaan positif yang membuat Anda bisa sukses karir Anda adalah kebiasaan bekerja keras. Nah, bekerja keras ini artinya Anda mau bekerja dengan waktu yang lebih lama dari yang lainnya atau menjadi Anda bekerja lebih giat dari yang lainnya. Ini dua hal yang beda, ya. Yang satu masalah waktu, yang satu lagi masalah kuantitas kerja, ya, atau kualitas kerja. Nah, saya punya satu cerita pengalaman pribadi saya, ya. Dulu saya punya kebiasaan di tempat yang sebelum saya bekerja, itu saya biasa pulang jam 6 sore, ya. Jadi masuk jam 8, saya biasa pulang jam 6 sore, itu udah kebiasaan buat saya. Yang lain pulang jam 5, ya, yang saya pulang jam 6, karena di tempat itu juga banyak orang yang pulangnya jam 6. Jadi buat saya ikut-ikutan, ya. Nah, setelah saya pindah ke perusahaan yang baru, perusahaan yang baru ini, ya, punya jam kerja yang enak. Jam 8 masuk, jam 5 tank, itu orang sudah pada bubar semua, ya. Di kantor itu kosong. Dan hanya saya yang biasa pulang jam 6, saya tidak betah pulang jam 5, saya tetap ada di kantor jam 6. Ya, tiba-tiba ada seorang atasan yang dia juga biasa pulang malam, ya, dan dia melihat ini ada orang aneh ini, ya. Yang lain sudah pulang, dia masih ada. Nah, rupanya atasan itu diam-diam memperhatikan saya. Dan tanpa saya sadari, dia mulai mendekati saya dan dia mulai cari tahu siapa saya. Dan ketika dia butuh seorang rekan kerja, ya, dia mendekati saya dan dia bilang, mau nggak kamu kerja sama saya? Ya, saya lihat Anda aneh, Anda lebih rajin yang lain. Oke, mau nggak? Dan ini satu kesempatan buat saya mendapatkan tantangan baru. Dan saya langsung okein dan saya bekerja dengan beliau. Dan itu yang membuahkan karir saya pertama untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, hanya karena satu, kerja lebih lama dari yang lain. Oke, nah itu yang namanya bekerja keras salah satunya. Yang kedua,
mencari solusi. Nah, ini yang berbeda dengan kalian tidak bertanggung jawab. Mencari solusi itu gini, ya. Kalau Anda punya problem, jangan Anda mencari kesalahan orang lain, tapi coba Anda pikirkan bagaimana caranya Anda menyelesaikan. Ya, nah, ada satu cerita yang menarik di dalam saya punya rekan kerja, ya, di mana rekan kerja saya ini, ya, dia punya satu keanehan. Keanehan gini, atasan saya itu punya sifat yang sering marah-marah, ya. Pokoknya kalau ada masalah dikit, dia akan marah. Nah, setiap orang yang mendekat dengan dia, kalau mendengar dia marah, itu berusaha menghindar. Tapi ada satu teman saya yang justru kebalikannya. Begitu atasan saya marah, dia diam-diam mendengarkan dan mendekati, dan dia langsung bilang, "Pak, boleh nggak saya bantu beresin?" Itu tidak hanya sekali. Setiap kali atasan saya marah dan orang lain menghindar, dia datengin dan dia memberikan solusinya. Dan orang ini memang orang yang hebat. Karena dia cepat naik pangkatnya, karirnya cepat naik, dan dia melebihi orang lain yang selalu menghindar, tapi dia selalu memberikan solusi kepada atasannya. Nah, inilah yang harus Anda lakukan. Kalau Anda melihat atasan Anda punya masalah, jangan Anda pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak mendengar, tapi berikan solusinya kalau Anda bisa. Kalau Anda tidak bisa pun, Anda berusaha coba cari tahu. Anda berikan solusinya, maka Anda akan punya penilaian yang berbeda dengan orang lain. Ya, itu yang namanya mencari solusi. Yang berikutnya, mengembangkan diri. Ya, nah, mengembangkan diri ini memang banyak caranya. Ya, salah satunya Anda menerima tugas baru yang belum pernah Anda lakukan, yang belum pernah Anda kuasai, tapi Anda cari tahu, belajar. Nah, saya juga pernah mengalami satu situasi di mana saya diberi tugas oleh atasan saya. Ya, dulu saya itu di bagian HRD, di bagian personalia. Ya, lalu satu saat atasan saya bilang bahwa kita butuh, saya punya toko banyak, ya, saya punya toko banyak, dan butuh yang namanya mesin cutting stiker. Nah, waktu itu mesin cutting stiker itu jarang sekali ada yang punya, ya. Dan kita punya supplier satu cutting stiker, tapi karena dia lambat, kebutuhan kita lebih cepat, dan selalu kita permintaannya terlambat, ya. Nah, atas saya bilang, ya Pak Monang, kita butuh cutting stiker. Pak Monang cari mesin cutting stiker, dan saya disuruh mencari yang bekas, karena kita nggak punya uang untuk beli yang baru. Saya keliling, saya cari yang bekas, akhirnya ketemu yang bekas, ya. Dan mulai kita beli. Nah, problemnya tidak ada yang bisa mengoperasikan mesin itu karena nggak ada yang bisa, nggak ada yang tahu. Lalu rekan saya bilang sama saya, Pak Monang pelajarin, dan Pak Monang harus bisa bikin sendiri. Mampus, kata saya. Saya nggak punya pengalaman apa. Saya bidangnya bukan bidang di teknik, bukan bidang di seni, tapi bidangnya di human personalia. Tapi mau tidak mau saya pelajari. Ya, saya tanyakan kepada orang yang jual mesin cutting stiker, caranya beroperasi gimana, pakai program apa. Lalu saya coba sendiri, lalu saya bikin sendiri, ya, sampai akhirnya saya mampu mengoperasikan mesin cutting stiker, dan saya bisa untuk melakukannya sendiri dari nol sampai bisa. Nah, dari situ saya baru tahu bahwa kalau kita mau belajar, ya, kita bisa melakukan apa yang dahulunya belum pernah kita lakukan. Inilah salah satu bentuk yang namanya pengembangan diri. Ya. Yang ketiga, yang keempat, membangun hubungan. Kita bekerja tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita bekerja dalam satu tim, dalam satu perusahaan. Kita harus membangun hubungan dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, dan juga dengan bawahan kita. Kenapa? Karena kita tidak selamanya ada di atas. Kadang-kadang nanti, ya, satu saat kalau kita tidak membangun hubungan baik dengan rekan kerja atau dengan bawahan kita, ya,
rekan kerja kita naik ke level yang lebih atas, atau bahkan anak buah kita naik ke level yang lebih atas. Dan kalau hubungan kita jelek dengan mereka, kita tidak punya banyak kesempatan untuk bisa berkarir di tempat tersebut. Ya, tapi kalau kita membina hubungan, maka kita akan tetap mempunyai posisi dan kita bisa tetap bekerja dengan baik, hubungan baik dengan yang dulunya bekas anak buah bisa menjadi atasan kita. Nah, dalam membina hubungan ini memang tidak mudah. Ya, kadang-kadang kalau kita di atasan kita so jago, kita merendahkan orang yang di bawah. Ketika nanti kita posisi terbalik, kita yang akan dikejar oleh bekas anak buah kita karena dia tidak suka sama kita. Oke, nah maka nanti dalam membina hubungan saya akan berikan satu teori khusus, training khusus dalam membina hubungan. Ya, nah ada satu poin yang perlu kita pahami, yaitu memahami realita. Apa itu arti memahami realita? Nah begini, ya, hidup itu adalah satu perubahan. Jadi kita dalam menjalani hidup, ya, tidak pernah bisa kita prediksi hidup ini akan kemana. Ya, dan perubahan tidak selalu menyenangkan. Oke, contohnya, ya, sekarang ini ada pembangunan jalan tol. Oke, jalan tol di mana-mana. Yang dulunya orang lewat jalan biasa, ya, di sana banyak petugas atau pedagang-pedagang, entah itu makanan, entah itu oleh-oleh di sepanjang jalan yang dilalui oleh kendaraan umum, kendaraan pribadi, tiba-tiba menjadi sepi dagangannya dan dia tidak mempunyai pelanggan lagi karena semua orang lewat tol. Nah, perubahan akan membuat orang bisa menjadi tidak menjadi lebih baik dan akan menjadi ada yang menjadi lebih baik. Ya, nah kita harus bisa menyikapi perubahan setiap saat. Oke, ada satu cerita. Ya, ada seorang pemuda. Ya, dia ini pemuda yang orang kaya dan dia dimanja sekali sama orang tuanya. Suatu hari si pemuda itu bilang sama orang tuanya, saya pengen punya kuda dan pengen bermain kuda. Ya, karena dia dimanja, lalu orang tuanya membelikan dia seekor kuda yang bagus, ya. Dan si pemuda itu sangat senang. Dia setiap hari menunggangi kuda, ya, berlatih kuda dan dia bermain dengan kuda. Sangat senang sekali. Orang lain melihat bahwa wah, anak ini mujur ya, dia hidupnya selalu terpenuhi keinginannya. Nah, suatu hari dia lupa menutup kandang kuda. Kudanya menghilang, ya, kabur dari kandangnya dan berhari-hari tidak pulang. Si pemuda itu menjadi murung, menjadi sedih. Setiap hari dia duduk di depan rumahnya memikirkan kenapa dia terlalu bodoh membiarkan kandang kuda itu terbuka sehingga kudanya hilang dan dia tidak bisa bermain lagi. Ya, karena saking sedihnya pemuda itu sampai dia kelihatan sakit, ya, dia tidak lagi bersemangat dalam hidup, ya. Dan pemuda dan semua orang bilang, aduh kasihan ya punya anak satu-satunya tapi menjadi seperti ini karena kehilangan kuda. Nah, suatu hari, ya, dia sedang melamun di depan rumahnya, tiba-tiba dari kejauhan dia lihat ada 2 ekor kuda mendatangi dia. Setelah dia perhatikan, lama-lama dia tahu, oh ternyata itu kudanya yang hilang. Dan kudanya yang hilang, dia membawa seekor kuda liar yang kembali ke rumah si pemuda itu. Wah, si pemuda itu sangat senang sekali. Kudanya sudah kembali, bukan cuma kembali, membawa 1 ekor kuda lagi yang menjadi temannya. Dan semenjak itu si pemuda gembira lagi dan senang lagi. Dan semua orang bilang bahwa, aduh untung ya anak ini, dia sekarang punya 2 kuda dan yang 1 kudanya gratis lagi. Dan akhirnya si pemuda gembira kembali dan dia berusaha untuk bermain lagi dengan kudanya. Ya, satu hari si pemuda ini dia mau mencoba kuda yang baru, ya, yang masih liar.
untuk menungganginya. Karena kuda ini sangat liar dan tidak bisa dikendalikan, dan si pemuda itu terpelanting dari kudanya dan dia terjatuh, kakinya patah, dan dia dibawa ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa kakinya tidak bisa disembuhkan. Dia akan menjadi pemuda yang cacat seumur hidupnya. Orang tuanya sangat sedih mendengar cerita si dokter, dan tetangganya bilang, aduh kasihan dia, anaknya malang, dia anak satu-satunya, tapi dia sekarang harus cacat seumur hidup. Dan si keluarga itu menjadi sedih, tapi dia tetap menerima keadaan, dan si pemuda pun dia menjadi sedih hidupnya karena dia menjadi orang cacat. Nah, suatu hari, ya, di negara itu terjadi sebuah perang, dan semua orang di negara itu yang masih muda dan belum menikah, semua pemudanya diwajibkan untuk menjadi wajib militer. Dan karena si pemuda itu dia cacat, maka dia tidak bisa ikut wajib militer, dia tetap tinggal di desa. Nah, beberapa tahun kemudian ada berita bahwa semua pemuda yang tinggal, yang ikut wajib militer, meninggal di medan perang. Dan semua pemuda di desa tersebut, pemudanya sudah tidak ada, dan hanya tinggal satu pemuda yang hidup, yaitu pemuda yang cacat tadi. Dan semua orang bilang, waduh, untung pemuda itu cacat, sehingga dia tetap hidup sekarang. Nah, rekan-rekan, dari kita tadi, kita bisa memberikan bayangan bahwa dalam hidup seseorang kadang-kadang kejadian demi kejadian, ada yang mengatakan kejadian itu membuat kita menjadi menderita, ada kejadian yang membuat kita beruntung, dan semuanya itu tidak bisa kita prediksi. Satu hal yang harus kita sadari, kejadian apapun ya pasti ada hikmahnya. Meskipun kejadian itu tidak menyenangkan, tetap ada hikmahnya. Dan meskipun kejadian menyenangkan, tetap ada efek buruknya. Jadi kita harus memahami realita bahwa setiap perubahan tidak selalu menyenangkan. Oke, ada satu poin lagi yang harus kita pahami. Memahami orang lain. Apa itu memahami orang lain? Ya, prinsipnya, setiap orang ini berbeda. Dan setiap orang mempunyai standar yang berbeda. Ya, Anda kadang-kadang dalam satu pekerjaan, ya, mempunyai dua atasan yang berbeda. Ya, satu atasan yang sangat detail sekali, dan satu atasan dia tidak mau detail. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya memperlakukan setiap orang. Ya, karena ya kita menghadapi atasan kita yang sangat detail, kita harus memberikan data-data yang banyak, ya, supaya dia bisa menghargai kita. Tapi sebaliknya, kalau Anda menghadapi atasan yang tidak mau detail, Anda jangan berikan data-data yang banyak karena dia tidak suka. Nah, di dalam hidup kita berhubungan dengan banyak orang, dan kita harus mengerti setiap orang ini mempunyai standar dan cara yang berbeda-beda. Ya, saya ada satu video di mana setiap orang itu punya tipe-tipenya. Ya, ada tipe D, ada tipe I, ada tipe S, dan ada tipe C. Nah, Anda coba lihat dari video saya tentang video DISC. Ya, di situ setiap orang punya standar yang berbeda, punya ciri yang berbeda. Anda harus mengikuti setiap standar mereka masing-masing. Ya, ada satu cerita yang lucu. Ya, ada seorang kakek-kakek dengan cucunya yang masih kecil. Mereka pergi ke pasar membawa ekor keledai yang kecil. Ya, pertama-tama si cucu kakek dan cucunya dia pergi ke pasar dan dia menuntun keledainya. Oke, jadi keledai tidak dinaikin, dituntun. Lalu tengah jalan dia bertemu dengan seorang bapak-bapak, dan bapak-bapak itu bilang begini, "Kek, ngapain bawa keledai kok tidak ditumpangi? Tumpangi aja dong supaya Anda tidak capek." "Oh gitu ya?
Oke, kalau gitu akhirnya si kakek dia menaikkan cucunya ke atas keledai. Ya, lalu mereka jalan lagi, si kakeknya menuntun keledainya dan si cucunya di atas keledai. Lalu di tengah jalan dia ketemu ada seorang bapak lagi. Bapak itu bilang begini, ini cucu tidak tahu diri ini ya. Dia anak-anakan naik keledai, tetapi kakeknya disuruh jalan. Benar-benar anak ini tidak menghormati orang tua. Terus si kakek berpikir, oh benar juga ya. Oke, kalau gitu dia menurunkan cucunya, lalu dia yang duduk di atas keledai. Cucunya menuntun. Dan ketika berjalan beberapa meter, dia bertemu lagi dengan orang. Kalau orang itu komentar, aduh, itu kok si kakek nggak tahu diri ya. Dia anak-anakan naik keledai, cucu suruh jalan, cucu yang kecil suruh jalan, kakek ini tidak punya perasaan. Mendengar itu, lalu si kakek pikir, oh iya benar juga ya. Akhirnya dia angkat cucunya, dia naikin ke keledai, mereka berdua naik keledai. Ya, lalu setelah berjalan lagi, ada orang lagi yang bertemu dan dia bilang begini, wah ini si kakek nggak tahu berkebinatangan. Masa keledai sekecil itu dinaikin berdua? Kasihan dong keledainya. Dan si kakek berpikir lagi, benar juga ya. Akhirnya apa yang dilakukan si kakek, dia dan cucu turun, lalu keledainya dibopong sama si kakek itu. Nah, ceritanya selesai ya. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita tersebut? Nah, kadang-kadang ya, kalau kita tidak pandai-pandai mempunyai sebuah pandangan bagaimana menghadapi orang lain, ya standar orang lain, kita akan bisa menjadi bingung sendiri dan akan bisa menjadi serba salah. Setiap orang punya standar dan kita tidak tahu harus ikuti standar yang mana, ya. Itu yang akan membuat kita nanti akan menjadi serba salah. Nah, namun yang harus kita perhatikan, kalau kita dalam menghadapi orang lain, kita harus tahu mana, membedakan mana yang harus kita ikutin dan mana yang harus kita tidak ikutin 100%. Ya, dan itu tergantung dari bagaimana cara kita menghadapi orang lain. Sekarang kita mau lihat bagaimana sih ciri-ciri orang yang berpikiran positif. Ya, orang yang berpikiran positif, pertama, dia melihat masalah sebagai tantangan. Nah, ini kita sudah bahas di motivasi bagian yang kedua, bagaimana kita melihat kesulitan, salah satu sisi bisa membuat orang menjadi gagal, dan sisi yang lain bisa membuat menjadi orang yang berhasil. Ini yang juga harus kita pertimbangkan, bagaimana kita bisa melihat satu masalah ini akan menjadi tantangan buat kita, yang membuat kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih gagal. Ya. Yang kedua, menikmati hidupnya. Apa artinya menikmati hidup? Menikmati hidup artinya bukan selalu berpoya-poya, bersenang-senang, tetapi menikmati hidup artinya kita hidup di saat sekarang, tidak ketakutan di masa mendatang atau terlalu memikirkan masa lalu yang membuat kita tidak bisa move on. Menikmati hidup artinya kita hidup melakukan terbaik untuk saat ini dan kita mempersiapkan dengan hati-hati, dengan lebih saksama untuk masa depan dengan menjalani hidup di hari ini menjadi dengan lebih baik, ya. Itu menikmati hidup. Dan yang kedua, terbuka menerima saran dan ide, ya. Salah satu hal yang membuat kita menjadi lebih baik, kita bisa menerima kritikan orang lain, masukan dari orang lain. Kita tidak hanya mau menganggap diri kita benar sendiri, menang sendiri, sehingga kita tidak bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Itu namanya saran dan ide. Yang berikut, segera menghalau pikiran negatif. Nah, setiap orang pasti punya pikiran negatif. Dan kita harus sadar kalau kita berpikiran negatif, segera rubah dan kita rubah menjadi lebih positif
seperti yang kita bahas di dalam pikiran bawah sadar yang kemarin. Ya, caranya gimana? Ikuti seperti yang saya ajarkan di pikiran bawah sadar. Yang berikut, mensyukuri apa yang dimiliki. Ya, mensyukuri apa yang dimiliki artinya kita menerima keadaan kita sekarang dan kita mau memanfaatkannya semaksimal mungkin apa yang kita miliki untuk kemajuan diri kita. Itu mensyukuri apa yang kita miliki. Dan berikut, tidak suka mendengarkan gosip, ya, karena gosip biasanya itu semakin digosok semakin sik, ya. Jadi gosip itu sesuatu yang tidak belum tentu benar, ya, kemungkinannya malah tidak benar, ya, tapi kita terima sebagai kebenaran dan kita percaya sebagai kebenaran. Itu yang akan membuat kita cara bertindak dan berpikirnya salah, ya. Nah, ketujuh, tidak suka membuat alasan tapi langsung bertindak, ya. Dan kedelapan, menggunakan bahasa yang positif. Ya, bahasa yang positif itu bahasa yang memotivasi kita, yang memberikan semangat pada kita, bahasa yang membuat kita bertindak lebih baik, ya. Dan terakhir, ya, peduli pada citra diri luar dan dalam, ya. Pada kita dari luar dalam, artinya kalau luar itu bagaimana kita berpenampilan, berpakaian, sedangkan kita di dalam bagaimana kita membangun kita punya karakter, membangun kita punya tindakan, kita punya pola pikir, sehingga apa yang kita tampilkan itu memberikan kesan yang baik pada orang lain, ya. Nah, materi kali ini akan saya tutup dengan sebuah video yang berjudul Employee Motivation Elements. Yuk, kita tonton dulu videonya. Nah, rekan-rekan, demikianlah yang harus kita lakukan, yang saya bahas pada hari ini, ya. Bagaimana kita harus mencoba membangun kebiasaan yang baik di kerja kita, ya. Kebiasaan apa aja itu? Yaitu kebiasaan bekerja keras, ya, mencari solusi, mengembangkan diri, dan membangun hubungan, ya. Jangan sampai kita lalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang negatif, ya. Kebiasaan negatif itu apa?
Ya, kebiasaan negatif ini malas dalam bekerja, dan tidak bertanggung jawab, ya, tidak mau belajar sesuatu yang baru, dan selalu berdebat dan mau menang sendiri. Masa depan kita di dalam bekerja, karir kita di dalam bekerja akan tergantung bagaimana caranya kita membangun kebiasaan kita dalam bekerja. Kebiasaan yang positif yang akan membangun karir kita menjadi lebih baik, kebiasaan negatif yang akan membuat karir kita menjadi hancur. Ya, maka Anda harus berpikiran positif dan Anda harus menjadi yang terhebat, bukan hanya yang kuat, tapi yang menjadi yang terhebat. Oke, sekian, dan semoga ini akan memberikan masukan buat Anda sehingga Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam meniti karir Anda di tempat kerja Anda. Sekian dan terima kasih.